Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun para mahasiswa berada. Baik, kali ini kita bertemu lagi, masih dengan saya, masih dengan Ratna Suryani, ya, untuk membahas topik-topik di mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan hari ini khusus dengan satu topik, yakni tentang korupsi dan implikasinya. Saya akan bagikan terlebih dahulu tentang materinya, maka nanti para mahasiswa bisa melihat di materi yang saya sharekan. Tetap stay tune. Ini dia mengenai materi dengan tema korupsi dan implikasinya. Apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian korupsi, kemudian tentang kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan wabah korupsi di Indonesia tentunya. Pengertian korupsi itu dari berbagai ahli, kemudian juga menurut berbagai definisi, saya akan tuliskan beberapa di sini. Yang pertama, korupsi berasal dari bahasa Latin, oke, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Ya, di sini saya tuliskan dalam bahasa Latin, corruptio cartum per. Dan saya mohon maaf karena saya tidak memang uh, tidak bisa berbahasa Latin, maka saya tuliskan saja, ya. Oke, dan kemudian menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku jabatan publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Atau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Oke, itu beberapa definisi mengenai korupsi. Dari segi hukum, pengertian korupsi itu memiliki poin-poin tersendiri. Yang pertama, korupsi diartikan sebagai melawan hukum. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, memperkaya diri. Dan yang keempat, merugikan keuangan negara. Kalau empat poin ini sudah ada dilakukan begitu, maka korupsi yang sesungguhnya dilakukan dilihat dari segi hukum ini. Kajian korupsi sudah banyak sekali dilakukan, bahwa korupsi bukanlah sesuatu hal yang asing bagi setiap kalangan dalam masyarakat. Hampir di setiap kalangan melakukan tindak pidana korupsi. Karakteristik korupsi yang unik, multidimensi dan sangat destruktif telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah menentukan apa yang menjadi sebab utama dan begitu pula tidak mudah siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampaknya tersendat-sendat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga menimbulkan citra negatif terhadap aparatur penegak hukum pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Ya, di negara kita ini sangat tinggi ya untuk kasus korupsi yang dihadapi. Nah, para koruptor-koruptor ini memang berhadapan dengan aparatur negara. Oke, sehingga saking banyaknya koruptor di Indonesia, aparatur negara ini harus menindak segala macam bentuk korupsi. Pandangan tentang perbedaan yang besar antara teori dan praktik mengandung kebenaran, namun bersifat relatif dan terkadang bersifat subjektif menurut pandangan orang tertentu saja. Jadi
tidak bisa secara objektif. Posisi Indonesia yang selalu terpojok oleh beberapa hasil riset lembaga-lembaga internasional antara lain Masyarakat Transparansi Internasional yang telah menetapkan Indonesia pada urutan ke-80 dengan skor Corruption Perception Index atau CPI, di samping Kamerun yang menempati urutan ke-85. Pola-pola korupsi menurut Baswir menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan. Jadi korupsi itu ternyata memiliki pola-pola tertentu. Yang pertama adalah pola konvensional, yang kedua adalah pola upeti, yang ketiga adalah pola komisi, yang keempat adalah pola menjegal order, yang kelima adalah pola perusahaan rekanan, yang keenam pola kwitansi fiktif, dan yang ketujuh adalah pola penyalahgunaan wewenang. Menurut Fajar, di tahun 2002, pola terjadinya korupsi dapat dibedakan menjadi 3 wilayah besar, yaitu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi, kemudian ada yang disebut mercenary abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume, dan penggelembungan dana atau markup. Ini dia, jadi ada 3 wilayah besar, wilayah pertama, wilayah kedua, dan wilayah ketiga. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ya, jadi kurang jelas pertanggungjawabannya terhadap rakyat begitu ya. Yang kedua, kurangnya transparansi di pengambil keputusan. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pandangan politik yang normal. Nah, ini dia beberapa kampanye-kampanye politik, misalnya dalam pilihan kepala daerah, gitu ya. Kampanye-kampanye yang dibuat ini memang dalam tanda kutip mahal begitu, sehingga ada suatu paradigma atau suatu persepsi orang-orang tertentu yang menyebutkan bahwa ketika seseorang terpilih dalam pilkada, maka upaya selanjutnya yang dilakukan jika dia melakukan korupsi adalah salah satunya untuk menutup kembali pos-pos yang dia gunakan ketika melakukan kampanye, begitu. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Kemudian lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, sehingga ini menyebabkan para koruptor atau pegawai pemerintah begitu ya, yang beberapa sudah ditindak begitu, gajinya sangat kecil sehingga mereka melakukan korupsi. Rakyat yang cuek atau tidak peduli, tidak tertarik, atau mudah dibohongi, yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum, dan tidak adanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau sambungan kampanye. Kontrolnya masih kurang gitu ya, sehingga korupsi seperti memiliki celah, kemudian bisa masuk di dalamnya dan terjadilah korupsi. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan wabah korupsi itu memiliki upaya-upaya sendiri. Yang pertama adalah upaya pencegahan secara preventif.
upaya pencegahan atau upaya preventif. Yang dilakukan adalah yang pertama, menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran, serta pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama. Ya, seperti saat ini memang di banyak perguruan tinggi, bahkan mata kuliah tertentu dimasukkan eh, topik-topik bahasan mengenai pendidikan anti korupsi. Itu masuk dalam upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, para pemimpin atau pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan. Yang ketiga, bagi para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai demi kelancaran layanan administrasi pemerintah. Ya, jadi supaya tidak ada lagi yang tadi beralasan gajinya kecil kemudian melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Ternyata pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk memikirkan kesejahteraan para pegawainya. Kemudian yang keempat, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja. Pemerintah mulai menindak gitu untuk para pegawai aparatur pemerintah yang tidak berlaku jujur dan disiplin dalam bekerja. Yang kelima, melakukan registrasi atau pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan pejabat yang mencolok. Ya, ini eh, sudah berulang kali dilakukan oleh pemerintah ya untuk mencatat kembali kekayaan perorangan. Dalam tanda kutip memang khusus untuk para pejabat begitu ya. Yang kelihatannya mencolok kemudian dilakukan pemeriksaan. Yang keenam, berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Akan selalu ada koordinasi antar departemen yang lebih baik disertai sistem kontrol yang teratur terhadap administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ya, ini diupayakan oleh pemerintah sehingga benar-benar ada kontrol yang jelas tentang organisasi terkait dengan pegawai yang ada di dalamnya, berapa jumlah pegawai yang memang dibutuhkan, begitu ya, sehingga benar-benar dengan sistem, dengan organisasi yang sederhana, namun pekerjaan juga tepat diberikan, gitu. Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan wabah korupsi adalah dengan upaya penindakan atau upaya kuratif. Upaya penindakan dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat, dan bahkan dihukum pidana. Ya, jadi ada tingkatannya ya. Ini juga dilakukan upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Peran akademisi terutama ya, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada para mahasiswa mengenai pentingnya menghilangkan atau menanggulangi adanya wabah korupsi di Indonesia, supaya ranking kita yang tadinya sudah ada di ranking 80 di awal tadi ya, supaya bagaimana caranya kita semakin menekan tidak lagi timbul kasus-kasus korupsi di Indonesia, supaya korupsi ini tidak membudaya, tidak berakar kemudian ditiru oleh anak cucu kita nantinya. Ya, upaya edukasi pada masyarakat atau pada mahasiswa, yang pertama memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan-kepentingan publik atau masyarakat luas. Yang kedua, dilakukan dengan tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Para akademisi, kemudian pemerintah, itu saat ini berupaya untuk tidak lagi cuek, tidak lagi tidak peduli, begitu ya, untuk upaya-upaya korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat pusat atau nasional. Yang keempat, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Ya, di poin nomor 3 dan 4 ini, pemerintah berupaya seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk bisa melaksanakan kontrol dengan membuka wawasan yang seluas-luasnya terkait dengan era revolusi industri yang sekarang memang ada di zaman kita ini, ya. Maka sekarang dipermudah untuk melakukan kontrol. Bisa jadi kontrol dilakukan dengan menggunakan sistem terintegrasi gitu ya, sehingga korupsi diupayakan supaya tidak merajalela. Baik, itu mengenai materi kita pada kesempatan kali ini mengenai korupsi dan implikasinya. Jadi di Indonesia, korupsi memang masih banyak merajalela, masih seperti wabah begitu ya. Dan harapan kami, para mahasiswa sekalian, bisa memiliki kesadaran yang utuh untuk bisa membantu memerangi, bahkan menghilangkan wabah korupsi di negara kita. Kalau sekarang memang sedang pandemi COVID ya, para petugas kesehatan, tenaga medis, pemerintah, semuanya masyarakat bahu-membahu untuk bisa berupaya bagaimana menghilangkan wabah COVID-19 ini. Jangan sampai lengah dan jangan sampai lupa, ternyata masih ada wabah yang lebih besar lagi, yakni adalah wabah korupsi di Indonesia. Maka mari semuanya kita upayakan sejak sedini mungkin dari diri kita sendiri untuk bagaimana bisa menghilangkan wabah korupsi yang ada di Indonesia. Materi mengenai korupsi dan implikasinya saya rasa sudah cukup sekian di sini. Jika memang ada beberapa hal yang belum dipahami, silakan cari literatur yang sebanyak mungkin yang bisa menambah wawasan dan informasi para mahasiswa sekalian. Atau jika masih kurang puas, kurang paham, silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, kemudian juga di Google Classroom, WhatsApp, dan saya akan dengan senang hati menerima, saya carikan dan saya jawab, begitu ya, sesegera mungkin. Baik, untuk kesempatan kali ini terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk perhatian, dan saya rasa saya cukupkan sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah. Semoga materi kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.